Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Marat Solihah. Saya Dini Nurul Ajijah. Saya Razan Zuliansyah. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan, ketuntasan individu, dan ketuntasan klasikal. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada penilaian acuan norma. Menurut Alian dan Dayanti tahun 2021, penilaian acuan norma yaitu membandingkan kinerja siswa dengan kinerja kelompok atau populasi lain. Fokusnya adalah untuk menentukan posisi relatif seorang siswa dalam kelompok tersebut. Hasil penilaian norma biasanya dinyatakan dalam bentuk persentil yang menunjukkan persentase siswa dalam kelompok yang memiliki skor di bawah skor siswa tersebut. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Hal ini berarti nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan norma adalah kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Materi selanjutnya adalah pengertian ketuntasan individu. Ketuntasan individu merupakan kemampuan belajar seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Seseorang lebih mungkin mencapai hasil belajar terbaik ketika mereka memiliki motivasi yang tinggi. Ketuntasan individu adalah kondisi di mana seorang siswa mencapai penguasaan materi pelajaran sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau yang kita sebut dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yang umumnya dinilai dengan angka atau persentase skor tertentu. Dengan kata lain, siswa tersebut dianggap tuntas belajarnya jika nilai yang diperolehnya memenuhi atau melebihi standar KKM yang telah ditentukan. Menurut Depdikbud dalam Trianto 2015, terdapat kriteria ketuntasan belajar individu dan klasikal bahwa setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya jika proporsi jawaban benar siswa lebih dari 70%. Dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya jika dalam kelas tersebut terdapat lebih dari 85% siswa yang tuntas belajarnya. Selanjutnya ada upaya guru dalam membantu siswa yang belum mencapai KKM. Nah, upaya guru dalam membantu siswa yang belum mencapai KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya nilai hasil belajar siswa. Jadi, guru menganalisis alasan siswa tidak mencapai KKM seperti kurangnya pemahaman atau motivasi rendah dan tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran variatif dan menarik. Jadi, guru menggunakan pendekatan yang menarik, sederhana, dan berbasis kelompok, diskusi, atau proyek agar siswa lebih banyak terlibat. Yang ketiga, dengan pemberian umpan balik yang konstruktif. Jadi, guru memberikan kritik yang membangun, apresiasi, dan latihan bertahap untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Yang keempat, ada bimbingan dan pembelajaran remedial. Jadi, guru memberikan bimbingan tambahan, pengulangan materi, serta perhatian individual untuk membantu pemahaman siswa yang belum mencapai KKM tersebut. Yang kelima, ada peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Guru memberikan penghargaan, kesempatan berpartisipasi, serta mengaitkan materi dengan minat siswa atau dengan keseharian siswa. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Guru harus menggunakan aplikasi, video, kuis online, atau media pembelajaran digital untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan metakognitif. Jadi, guru mengajarkan cara belajar efektif seperti membuat catatan, mind map, pengulangan, atau kartu untuk mengasah keterampilan siswa. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua. Guru harus melibatkan pembelajaran dengan orang tua dalam mendukung pembelajaran dan motivasi siswa di rumah. Kesembilan, penguatan keterampilan sosial emosional.
Guru harus membantu siswa dalam mengatasi rasa takut gagal, kecemasan, serta melatih kerjasama dan interaksi positif. Yang terakhir, ada evaluasi formatif berkala. Guru harus memantau perkembangan siswa melalui kuis, PR, atau tes singkat untuk memberikan umpan balik, sehingga pembelajaran dapat terserap. Berikutnya ada pengertian ketuntasan klasikal. Pembelajaran tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa menguasai nilai pembelajaran yang diharapkan dalam satu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran berikutnya. Pembelajaran tuntas merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa diharapkan dapat menguasai secara tuntas standar kompetensi dari suatu unit pelajaran. Asumsi yang digunakan dalam pembelajaran tuntas ini yaitu jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika siswa tersebut menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan itu. Jika siswa tidak diberi cukup waktu atau siswa tersebut tidak menggunakan waktu yang diperlukan, maka siswa tidak akan mencapai tingkat penguasaan belajar. Berikutnya adalah materi peran ketuntasan klasikal dalam penilaian pembelajaran. Ketuntasan klasikal memainkan peran yang sangat penting dan beragam dalam evaluasi pembelajaran. Lebih dari sekedar angka persentase siswa yang berhasil memenuhi KKM, lebih jauh lagi ia berfungsi sebagai cermin diagnostik yang komprehensif mengenai efektivitas proses belajar mengajar di level kelas, bahkan sekolah, menjadi dasar bagi guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk membuat keputusan strategis demi peningkatan kualitas pendidikan. Mengabaikan fungsi ketuntasan klasikal berarti mengabaikan parameter penting yang memberikan wawasan mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembelajaran yang berpotensi menghalangi kemajuan optimal siswa secara keseluruhan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diringkas bahwa penilaian acuan norma menilai hasil belajar siswa dengan membandingkan pada siswa lain dalam bentuk peringkat, meskipun guru menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi. Sementara itu, penilaian acuan patokan lebih diutamakan karena berfokus pada pencapaian kompetensi sesuai KKM atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sehingga lebih adil dan sesuai dengan capaian yang diharapkan. Dalam praktiknya, guru memahami adanya perbedaan kemampuan tiap siswa, sehingga siswa yang belum tuntas diberikan remedial melalui penjelasan tambahan, media, maupun latihan soal. Selain itu, ketuntasan klasikal digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran dalam satu kelas. Jika sebagian besar siswa mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Sedangkan bila yang belum tercapai, guru mengevaluasi kembali strategi yang digunakan. Demikian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.